Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan di samping gue ini atau di dalam gue ini atau gue duduk di dalam sini adalah si VinFast VF6. Kita udah pernah bahas detail-detailnya dari si VinFast VF6, tapi di video kali ini kita akan bahas 4 kelebihan dan 4 kekurangan beserta drivingnya si VF6 ini. Penasaran? Cek terus video ini. Sekarang kita masuk ke kelebihannya dari si VF6 dulu. Kelebihan pertamanya adalah tentu saja desainnya. Desainnya dia orisinil tapi tidak melupakan elemen-elemen desain khas VinFast. By the way, desainnya si VF6 ini didesain oleh rumah desain dari Italia, Torino Design. Jadi nggak heran dia punya detail-detail kayak sininya beneran bolong, lampunya dibikin aksennya kayak begini. Stance-nya sendiri dia agak rendah tapi agak lebar, itu Italia banget. Dan gue juga berani bilang, di antara line up VinFast lainnya, VF6 ini adalah VinFast tercakep menurut gue. Kelebihan kedua adalah ini nih. Interior desainnya menganut tipe-tipe mobil-mobil listrik kekinian. Dia clean, gak punya instrumen panel sama sekali. Semua informasi kayak kecepatan, baterai, segala macam ada di tengah. Dan tengahnya sini, dia juga sudah mengadopsi ala-ala drivers oriented kayak BM zaman dulu. Jadi dia bikin agak miring khusus buat driver. Tapi buat kalian yang konvensional masih tetap mau lihat jarum, bukan jarum sih ya, kecepatan atau apa segala macam di depan, kalian punya HUD display di depan sini. Ini terang, bisa kalian kontrol juga dari sini, brightness-nya segala macamnya. Informasinya juga lengkap, kecepatan, range-nya, baterainya berapa segala macamnya, termasuk ADAS-nya bisa kalian lihat dari sini. Jadi basically nyetir nggak usah lihat sini, tinggal lihat depan aja dan tampilannya tapi masih tetap clean. Kelebihan selanjutnya adalah kekedapan kabinnya. Jadi kekedapan kabinnya si VF6 ini sih juara ya. Baik lagi, kalian nggak bakal dengar suara-suara yang mengganggu dari sekitar lingkungannya. Biarpun kacanya belum double glass, tapi dia cukup kedap. Dan suara-suara dari bagian bawahnya juga relatif lebih minim. Memang ada sedikit suara ban, tapi nggak sampai signifikan banget. Nggak sampai signifikan banget. Tambahnya lagi, kalau kalian paduin kekedapan itu dengan entertainment-nya, harusnya enak. Ya kan? Karena entertainment-nya sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay yang wireless. Jadi kalian nggak usah repot-repot ngonekin HP kalian pakai kabel ke head unit sistemnya. Nah, sekarang kita bahas kelebihan selanjutnya. Performa dan handlingnya dari si VF6. Jadi gue sempat nyobain mobil ini di Haiphong, dan di antara semua line up VinFast yang waktu itu gue coba, VF6 ini yang menurut gue paling fun to drive. Gimana nggak fun? 174 HP, torsi 250 Nm. Dipadukan dengan baterai hampir 60 kWh. Ini bikin mobil ini kerasa apa ya namanya? Zippy banget. Contoh paling gampang, kita ganti ke normal ya. Normal dulu deh ya. Nih, normal. Normal kalau kita tarik gini nih. Tuh, akselerasinya di bawah 10 detik. Cuman kalau kalian lebih mau ngerasa lagi, ganti ke sport. Sport ini respon throttle-nya jadi instan. Itu udah hampir 90 tadi jalan begitu doang. Ini mobilnya jadi zippy banget. Tambahannya lagi, setup suspensinya juga dewasa. Alah, dewasa. Dia tuh bisa meredam dengan baik ya. Tapi dia tidak membuat mental-mental. Mobilnya nggak kerasa mental-mental. Malah mobilnya cenderung kerasa lebih kaku, lebih stiff. Travelnya main tapi kaku gitu loh. Jadi otomatis kecepatan tinggi, mobilnya kerasa lebih stabil. Dan kalau kalian tekak-tekuk juga, mobilnya juga jauh lebih enak. Biarpun bobot steeringnya bukan yang paling gimana-gimana banget ya. Bobot sih lumayan, tapi biasalah feel steeringnya nggak sampai gimana banget. Tapi balik lagi, di antara semua mobil VinFast yang pernah gue cobain, VF6 ini adalah yang paling fun. Kalau kalian mau lihat detail-detailnya mobil ini ada apa aja, fiturnya dan desainnya, kalian bisa lihat di videonya si Satria yang waktu launching ini di Surabaya. Kekurangan pertama dari mobil ini adalah posisi duduk termasuk kursinya. Jadi gini, posisi duduknya sebenarnya ideal, enak. Kalian bisa setting dengan pengaturan elektrik kursinya di sini semuanya. Naik turun segala macamnya kalian bisa dapetin posisi enak. Setirnya juga bisa dapat enak. Duduknya ngedelep kayak sedan. Tapi kursinya
kursinya tuh kayak keras gitu loh. Busanya tuh di sebelah sini ya, di punggung, bagian punggung sama di bagian bawah sini, itu kayak kurang empuk. Dan cenderung profilnya tuh flat, rata. Jadi kayak duduk di kursi taman jadinya kesannya tuh. Padahal kalau dia bikin busanya lebih empukan dikit atau lebih nonjol dikit, itu kayak lebih supporting badan lebih enak. Sayang aja sih. Padahal balik lagi, posisi duduknya udah ideal. Komplain atau kelemahan selanjutnya yang gue alamin dari mobil ini adalah nih, ruang gas dan remnya. Jadi gini, ini mobil aslinya setir kiri, mereka pindahin ke setir kanan. Gue nggak tahu gimana, nggak mau sujon juga. Mungkin waktu ngedesain setir kanan ini gitu kan, ada beberapa part yang agak berbeda dengan setir kirinya. Otomatis ya, apa ya namanya, kalau kalian mindahin kaki dari pedal gas ke pedal rem, itu kan kalian biasanya angkat dikit terus pindahkan. Atau ya paling kagak geser gini nih. Oke? Tapi di sini kalau lu pakai sepatu-sepatu tertentu yang ini kaki gua 43 nih, kebetulan sepatu gua nggak terlalu panjang banget. Biasanya sepatu-sepatu modern nih ya kayak sneakers gitu kan panjang banget, jadi agak tinggi gini. Ini kalau gua tarik nih, tuh. Ini udah mentok nih. Tuh lihat deh. Ini jadi kayak aduh. Tuh. Aduh. Gitu loh. Kayak space di atasnya itu kayak kurang lega. Minor, tapi kan kalian injak rem dan gas setiap saat. Gak enak jadinya. Kalau bisa diperbaikin sih ininya nih, kayak cover panelnya dibikin agak cowakan dikit, agak kenaikan dikit, akan lebih bagus. Kelemahan ketiga yang menurut gue setelah gue pakai mobil ini beberapa lama adalah ini. Dia kelihatan keren. Tuas transmisinya kelihatan keren. Dia ada 4 pilihan tombol, 1 pilihan tombol untuk favorite. Itu kalian bisa atur RND dan parkingnya. Tapi ketika kalian parkir, ya, maju mundur, itu nggak bisa kayak cuman lu taruh knob ya atau tuas yang lu udah apa pak atau tek gitu kan. Nggak usah ngelihat lagi. Ini pencet, muter, pencet lagi, muter, pencet lagi, muter. Ribet men. Dan gue ngerasain sendiri waktu parkir yang lumayan sempit dan harus maju mundur. Jadi gue dari muter lihat dulu, oh ya, lihat dulu ya. Karena takut salah pencet tombol, malah yang ada dia maju, malah jadi mundur jadi maju gitu. Biarpun emang jauh ya. Cuman bikin yang lebih intuitif. Ini contoh design over function. It looks good, tapi aktual penggunaannya kurang. Kelemahan selanjutnya yang bikin kesel adalah speakernya. Jadi mobil ini kisaran harganya 380-an sampai 400 jutaan. Gue berharap speaker yang ditaruh di sini, entah dia 6 atau 8, punya kualitas yang lebih bagus. Tidak seperti ini. Gak ada detailnya, punch-nya gak ada, bass-nya gak ada. Jadi lebih kerasa kayak speaker-speaker mobil 200 jutaan. Sayangnya lagi-lagi head unitnya terintegrasi, jadi untuk mengganti ini agak sulit ya. Atau mungkin kalian kalau bisa ngakalin ini, tambahin DSP lah, biar suaranya lebih ada punch-nya gitu. Kalau speaker bawaannya, ya wis terimalah. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulannya, jadi sebenarnya dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya itu, VinFast VF6 ini cocok untuk siapa sih? Kalau menurut gue pribadi, kalau kalian orangnya emang demen mobil yang stylish ya, yang demen mobil yang cantik, dan ditambah lagi, dikemudikannya juga enak. Fun to drive-nya ada, EV pula gitu kan, range-nya cukup 300 sampai 400 dalam kota. Ini gue cas kemarin 99%, gue cuma dari 29% atau 28% gue cuma habis sekitar 180-190 ribuan. Dan cukup gitu loh, karena mobilnya nggak terlalu gede juga, 4,1-an, 4,2 meter, jadi masih bisa lincah dibawa di jalanan Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Nah, kalau kalian mau cari mobil kayak gitu, VF6 ini cocok buat kalian. Oke, sekarang sampai pada kesimpulannya si VinFast VF6. Memang dia punya beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan yang mungkin buat sebagian besar orang itu make or break ya. Dia di satu sisi dia tampil cantik, fitur-fiturnya juga oke, dan mobilnya fun to drive banget. Buat sebuah VinFast ini, VinFast paling fun to drive yang gue tahu. Cuman emang ada beberapa detail-detail lagi-lagi yang kayak nggak dipolish dengan baik, nggak dipoles dengan baik. Ruang kakinya yang gue bilang agak susah, itulah. Penggunaan tombol tengah yang kadang-kadang merepotkan kalau lagi parkir. Tapi ya kalian cocok nggak? Kalian mau apa nggak dengan detail-detail seperti itu? Ya kalau kalian merasa itu tidak apa-apa, monggo VinFast VF6 ini bisa cocok buat kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, ya monggo silahkan cari mobil lain. Oke, mungkin sekian
kesimpulan video kita kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, saran, subscribe, dan komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto. Audi Sano. Bye-bye.